yang namanya slip, maupun pola aliran, gitu. Jadi memang, dia sederhana gitu ya, samaannya sederhana, dia, eee, menganggap bahwa, semuanya ya udah satu fasa yang bercampur aja gitu ya, satu fasa yang bercampur, ya udah gitu, maksudnya alirannya lempeng-lempeng aja gitu, memang sederhana gitu kan. Tetapi ya tadi ada beberapa batasan gitu ya, batasan yang apa namanya, yang digunakan gitu. Kemudian untuk yang kelompok 2 itu, pakai persamaan Hagedorn and Brown, itu, persamaannya dia memperhatikan adanya slip gitu ya, adanya slip tetapi dia tidak memperhatikan si pola alirannya gitu ya. Jadi memang, udah diperhatikan nih ada, perbedaan, maksudnya ada, di dalam pipa itu misalkan ada gasnya, ada cairannya gitu ya, mungkin ada airnya gitu. Jadi sudah sudah diperhatikan gitu ya, di, maksudnya di, persamaan yang kedua gitu, yang contohnya adalah Hagedorn and Brown gitu kan. Kemudian kalau yang ketiga itu lebih kompleks lagi gitu ya, lebih kompleks lagi. Yang pertama memperhatikan yang si slip itu gitu ya, liquid voltage-nya, dia memperhatikan apa, jenis fluida yang mengalir gitu ya, perbedaan, apa, kecepatan alirannya gitu kan, kemudian, memperhatikan juga sih pola alirannya gitu ya, seperti apa gitu ya. Tadi yang sudah dijelaskan oleh teman kalian mungkin dari si Bakes and Brill ini ada 4 jenis pola aliran gitu ya, seperti apa gitu. Mungkin itu, jadi, memang ada, beberapa persamaan gitu ya yang dipakai untuk, apa ya, ini fungsinya sih menentukan, perbedaan tekanan gitu ya, menentukan pressure, drop gitu kan, menentukan pressure drop dari, mungkin dari bottom hole sampai dengan ke wellhead gitu ya, ke surface maupun dari, kalau di surface dari wellhead sampai ke sparator atau mungkin ya berguna juga saat misalkan mengalirkan, fluida gitu ya, mengalirkan minyak sampai misalkan ke mana gitu ya, melalui pipa-pipa, ya jaringan pipa gitu, jaringan pipa distribusi gitu. Jadi memang ini, ya gunanya itu menghitung, pressure drop-nya seperti apa gitu, menghitung, apa namanya, laju alirannya, berapa, mungkin seperti itu, terus apalagi ya, yang perlu disampaikan, mmm, udah mungkin cukup gitu ya untuk, pertemuan hari ini gitu. Jadi kita belajar di apa, persamaan aliran fluida multifasa gitu ya, di dalam pipa, eee, yang digunakan 3 jenis persamaan gitu ya, 3 jenis persamaan, ada yang, eee, apa namanya, mmm memperhatikan ini, ada yang tidak memperhatikan ini gitu. Memang dengan, kelebihan dan kekurangan dari persamaan masing-masing, gitu ya. Kelebihan dan kekurangan dari, persamaan masing-masing seperti apa gitu. Kalau yang persamaannya sederhana gitu ya, gampang kerjainnya gitu, tetapi memang, karena mungkin banyak asumsi gitu ya, banyak asumsi sehingga persamaannya tidak begitu akurat gitu kan. Kalau dibandingkan dengan yang, memang memperhatikan banyak faktor gitu kan, tetapi memang pengerjaannya lebih ribet gitu daripada yang tadi yang sederhana tadi, gitu. Oke, nah itu kemudian, mungkin, saya kasih tugas gitu ya, untuk tugas, hari ini, silahkan kalian buat, apa ya namanya, buat makalah gitu ya, dari, presentasi kelompok ini silahkan kalian buat makalah mengenai, eee, presentasi hari ini gitu ya. Maksudnya, eee, aja ya per kelompok, dari kelompok satu misalkan, kan kelompok satu Footman and, Carpenter gitu ya. Kemudian 2 Hagedorn and Brown, kemudian, kelompok 3 Baxenbrill gitu. Nah dari PPT yang telah dibuat gitu kan, silakan, kalian buat, ininya apa,
eee ya mungkin istilahnya versi Word-nya gitu ya, tapi, sudah dibuat dalam bentuk makalah ilmiah ya, dalam bentuk makalah ilmiah, jadi, aturannya sudah memenuhi karya tulis ilmiah gitu ya, mulai dari covernya gitu, mulai dari daftar isi, kata pengantar gitu, kemudian dari awalnya apa gitu ya, dan segala macam sampai dengan ke kesimpulan. Kemudian, ya terakhir daftar pustaka, kemudian ya ada daftar simbol, daftar singkatan dan lain-lain gitu ya. Silakan nanti kalian buat, kemudian untuk, kontennya gitu ya, untuk isinya sesuai dengan, presentasi hari ini gitu ya. Mulai dari bab satu kan pendahuluan ya, bab satu pendahuluan itu meliputi latar belakang, tujuan, dan segala macam gitu ya, pendahuluannya, kemudian bab 2 isinya. Nah, isinya ini, pertama kalian bahas mengenai ya mungkin intro dari persamaannya ya, kalau, persamaan Footman and Carpenter gitu ya, persamaan dia itu seperti apa gitu ya. Dia itu dilakukan pada tahun berapa, kemudian persamaannya, gimana gitu, intronya seperti apa gitu. Kemudian, mungkin bisa diceritakan kalau misalkan ada cerita cobaannya seperti apa, mungkin bisa diceritakan. Kemudian, batasan ya, batasan dari si Footman and Carpenter seperti apa gitu ya. Misalkan dia tidak bisa digunakan untuk ini, dia tidak bisa digunakan untuk ini gitu ya, batasan misalkan tipenya seperti apa gitu, batasan ininya seperti apa, silakan ditulis di situ, kemudian, rumusnya gitu ya, rumusnya, step-step perhitungannya sampai dengan ke, contoh perhitungannya gitu, sama seperti, PPT hari ini gitu ya, presentasi hari ini silahkan, dibuat seperti itu. Kemudian tadi kalau ada yang kurang-kurang, silakan ditambahkan gitu ya. Tadi misalkan ada kurang, ada yang belum jelas, nanti gitu ya. Dan, kalau itu kan bentuknya Word, jadi, apa, perlu ada penjelasan kata-kata ya, maksudnya seperti apa, gitu. Kemudian untuk terakhir yang kesimpulan, ya silakan ditulis kesimpulannya dari rumus tersebut. Dari yang kalian tulis di bab satu dan bab 2 gitu ya. Kemudian terakhir daftar tugas gitu. Jadi silakan dibuat, makalahnya dan, dikumpulkan minggu depan, itu nanti kalian di-upload aja di home ya, di-upload di home, sebelum minggu depan ya, sebelum pertemuan minggu depan, gitu. Kemudian, untuk yang kemarin yang revisi kayaknya baru kelompok 3 ya, yang menyerahkan, revisi ya. Berarti kelompok satu dan kelompok 2 belum menyerahkan, ya. Nanti kalau tidak menyerahkan berarti nilainya cuman setengah ya, entar, tuh. Oke, yang ini juga sama ya, berarti, untuk makalah itu apa namanya, tugas kelompok gitu ya, lanjutan dari tugas presentasi, hari ini gitu ya. Jadi, nanti silakan sebelum minggu depan di-upload di Google Classroom, gitu. Kemudian tadi kalau yang kelompok satu yang Footman and Carpenter itu hitungannya pakai Excel ya. Berarti, nanti kalau di Word, ditulis, jelas ya, jelas perhitungannya, dari mana angkanya, itu berarti dijabarkan gitu ya. Rumusnya, input datanya yang mana aja, angkanya yang di-input yang mana aja gitu, jadi, harus jelas gitu. Yang lain juga sama seperti itu. Mungkin itu, untuk pertemuan hari ini gitu. Jadi silahkan dikerjakan tugasnya, tugas kelompok, masih tugas kelompok, ditulis di Word gitu ya, tapi nanti dikumpulkannya, formatnya PDF aja ya, dalam format PDF, yang akan di-upload di Google Classroom-nya, gitu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Hafalannya itu per kelompok lagi ya, Kak? Iya, per kelompok, betul. Maka